menghormati. Kalau sampai motor nggak boleh keluar, sampai orangnya nggak boleh keluar, ya itu juga salah satu pelanggaran hukum. Saya rasa enggak ya. Jadi bukan dua kekuatan besar. Ya TNI tidak ada tandingan, ya TNI tetap sebagai penjaga NKRI, jadi tidak bisa disamakan dengan kita gitu ya. Kejadian itu sudah diproses secara hukum, tapi nunggu momen ya. Betul, dingin dulu, reda dulu. Iya, itu yang paling baik. Dan itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Warta 1 BDG TV? Kembali lagi bersama gue Allen di Big Toys. Mainan kita besar, bro. Nah, lagi rame nih soal anak moge, oknum, atau ada satu kejadian ya, oknum kejadian di daerah Bukit Tinggi. Anak moge Harley Davidson lagi touring dan ada kejadian sampai terjadi kasus pemukulan kepada dua anggota TNI dari Kodim Bukit Tinggi kalau nggak salah. Nah, kebetulan yang terlibat itu adalah dari Harley Owner Group Siliwangi Bandung Chapter. Nah, kebetulan gua lagi sama humasnya nih, Bro Every. Halo, Bro. Nah, kita langsung mau tanya-tanya nih sekaligus si Bro ini kita klarifikasi deh, mau ngomong apa deh, lu terserah deh apa yang harus masyarakat harus tahu. Tadi lu juga bilang bukan dari sisi pembenaran ya, kita bukan cari pembenaran, tapi minimal masyarakat tuh tahu bahwa kronologinya bagaimana, dan sebenarnya banyak lah yang bikin gue malah penasaran gitu. Jadi kok bisa kejadian kayak gini, bro? Nah, dari Bro EP gimana deh? Oke. Yang paling pertama pasti gue mau sampein permintaan maaf dulu. Permintaan maaf. Ya, jadi atas nama HOP Siliwangi Bandung Chapter, saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lalu juga yang kedua, saya meminta maaf kepada institusi TNI di mana korban terdinas. Lalu yang ketiganya, saya juga ingin minta maaf kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Bukit Tinggi. Dan yang berikutnya yang saya ingin sampaikan adalah ya, kami semua prihatin atas kejadian ini, dan semoga ini menjadi pelajaran terakhir bagi kita. Yeah. Dan ke depan tidak ada kejadian-kejadian yang serupa, dan teman-teman tidak hanya dari organisasi kami, tapi seluruh organisasi motor besar untuk jauh lebih bijaksana lagi pada saat kita mengendarai motor kita. Betul. Saya kira begitu. Tapi perlu diketahui juga bahwa ini prosesnya sudah berlanjut ke ranah hukum. Betul ya. Dengan terakhir ditetapkan ada rekan-rekan kita 5 orang. Oh, 5 orang jadi. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Betul. Dan juga sudah dilakukan penahanan. Penahanan. Berarti sekarang lagi ditahan di Polres Bukit Tinggi. Polres Bukit Tinggi ya. Jadi saya sampaikan juga bahwa itu adalah satu bentuk bahwa kita juga patuh dan mengikuti proses hukum. Sebenarnya ini dalam rangka apa? Apa memang agenda tahunan, rutin, atau ada special case apa gitu nih perjalanan ini nih? HOK itu kegiatannya cuma ada 2. HOK itu kegiatan yang pertama adalah charity, Yes. yang keduanya adalah touring, Yeah. gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan perjalanan Sumatera ini, sebenarnya saya bulan Agustus juga melakukan kegiatan touring. Oh, Saya ada kegiatan touring 8 hari ke Bali. Agustus kemarin ini. Kemarin. Jadi dari, saya lupa tanggalnya, tapi yang pasti saya 8 hari Bandung, Bali, dan Bandung. Gitu. Jadi PP waktu itu saya lakukan begitu. Nah, jadi memang kan kita melihat situasi. Memang pemerintah juga tidak menerapkan lockdown, tapi Yeah. pemerintah juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Betul. Jadi itu yang kita patuhi. Jadi kan memang touring juga tidak dilarang, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan itu. Yeah. Nah, untuk agendanya sendiri ini bukan agenda rutin tahunan, bukan. Tapi memang ini adalah agenda yang tadi saya sebut. Agenda kita adalah agenda charity dan touring kan. Nah, itu adalah satu bagian dari agenda-agenda touringnya kita. Oh, rutenya Padang, Aceh, Bandung, Sumatera Barat, kita stay di Bukit Tinggi. Jadi dari Bandung tuh udah jalan motor? Sudah jalan, tapi tidak semuanya ya, sebagian aja. Total berapa? Total 21 yang berangkat dari Bandung, kurang lebih 16 motor. 16 motor berarti jalan tuh ya, touring ya. Betul. Nah, pas kejadian itu sebenarnya tuh rombongan dari mana?
Oke. Apa memang mau ke hotel, apa baru keluar dari hotel, apa gimana? Saya kira untuk yang kejadian seingat saya itu hari itu teman-teman semuanya habis jalan dari Kelok 9. Dari Kelok 9. Nah, jadi pada saat kejadian itu atau pada saat Startnya insiden dari tersebut, Kelok 9? Enggak, startnya memang kita udah nginep di hotel sebetulnya. Oh. Hotel. Hari itu kita keliling-keliling Kota Padang, salah satunya Kelok 9. Nah, insiden itu terjadi pada saat rekan-rekan akan menuju atau kembali lagi ke hotel. Kembali lagi ke hotel. Itu berdasarkan dari keterangan yang sudah. Jadi intinya adalah yang paling bijaknya kejadian itu sudah diproses secara hukum, juga sudah ada perdamaian sebetulnya. Ya tinggal kita ngikutin saja atau kita sama-sama mengawal atau mengikuti proses hukumnya saja. Ya. Karena gue juga sering berhubungan dengan teman-teman di HOG, di beberapa klub pencinta motor juga, dan kalau gue lihat memang HOG ini seperti organisasi yang tertata rapi gitu. Ya. Touringnya tuh sangat rapi, punya SOP. Terus kok bisa kecolongan gitu yang menurut gue nggak mungkin deh harusnya HOG itu begini gitu. Iya, sebenarnya namanya ini kan insiden ya. Yeah. Insiden, siapapun pasti bisa saja melakukan ini. Saya kira nggak hanya rombongan motor Harley, bisa saja itu terjadi di rombongan misalkan sepeda, bisa saja itu terjadi di rombongan apapun, karena ini namanya insiden. Yeah. Bukan hal yang kita rencanakan. Bisa menimpa siapapun kejadian itu. Saya kira begitu. Tapi SOP itu kan juga ada kan jelas ya kalau. Ya kalau di SOP jelas kita jalani. Saat mau touring kita ada briefing, saat mau touring kita juga melakukan semacam safety riding dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir semua sudah dijalani dengan baik. Tidak ada yang salah dengan kegiatan touring yang kemarin. Nah bro, ini kalau ngelihat tanggapan netizen lah ya, kan pada keras nih. Jadi istilahnya karena merasa banyak uang, ya para orang atas, anak pejabat atau para pejabat, dan kebetulan ketua rombongannya Pak Jamari Caniago ya, kalau dari media. Iya di media, jadi saya sudah luruskan juga bahwa ketua rombongan bukan Pak Jamari Caniago. Oh, ketua rombongannya bukan Pak Jamari Caniago. Iya, jadi Pak Jamari hanya sebagai anggota biasa. Kebetulan beliau ikut touring hari itu. Itu ya, itu yang harus diluruskan, jangan sampai kita malah memperkeruh beliau sebagai sesepuh kita, beliau sebagai orang tua kita, dan orang Minang juga kebetulan. Iya, jadi saya luruskan bahwa beliau bukan sebagai ketua rombongan. Bukan ketua rombongan. Bro, sebagai bentuk tanggung jawab, mungkin adakah kan ada korban ya dari pihak TNI, kebetulan dari Kodim di sana kan ya. Nah itu ada nggak bentuk mungkin penyesalan atau mungkin secara itikat baik lah gitu ya, secara kemanusiaannya? Ya pasti ada lah. Yang pertama memang kita harus meredakan dulu tensi permasalahan ini. Betul. Lalu berikutnya baru kita mungkin dalam waktu dekat juga akan bersilaturahmi kepada korban maupun kepada institusinya, dalam hal ini TNI. Jadi pasti ada lah. Nggak mungkin kita lepas begitu saja ya. Kita juga harus meminta maaf kepada seluruh keluarganya juga. Iya, iya. Tapi nunggu momen ya. Betul. Dingin dulu, reda dulu. Iya. Itu yang paling baik. Dan itu sampai Pangdamnya kebetulan ya sampai keluarin statement, kalau gue baca di media itu tidak ada kata damai, proses hukum tetap lanjut. Berarti jadi ini nggak sih, jadi apa? Oh ini sama-sama dua kekuatan besar nih gitu, maksudnya kan ya HOG adalah orang-orangnya lah gitu ya. Saya rasa enggak ya, jadi bukan dua kekuatan besar. Ya TNI tidak ada tandingan ya, TNI tetap sebagai penjaga NKRI, jadi tidak bisa disamakan dengan kita gitu ya. Jadi tidak sama-sama besar, yang lebih besar adalah jelas-jelas TNI. Saya sampaikan begitu supaya tidak nanti salah persepsi. Tapi beliau tidak memberikan kata damai dan sebagainya, ya memang sudah dibuktikan dengan diprosesnya rekan-rekan kita secara hukum, dan sudah ada 5 tersangka yang sekarang juga sudah ditahan kan. Nah, artinya memang di sini pernyataan beliau sudah tepat dan kita juga mematuhi begitu. Ya proses hukum tetap berjalan. Saya rasa begitu. Bro,
Kalau kayak begini-gini sih sebenarnya tadi lu kan juga cerita juga sedikit bahwa memang kronologi kejadian sebenarnya tuh kayak gimana sih, kata lu memang juga proses memberhentikannya karena ada ketidaksenangan mungkin atau ada gangguan sedikit gitu ya dari sisi pribadi gitu, atau mungkin dia juga ngerasa kalau gua aja diginiin gimana masyarakat biasa gitu mungkin ya, itu makanya mungkin dia kejar tuh. Tadi ada sedikit kronologinya, bisa diceritakan? Iya, jadi kalau saya mengutip dari beberapa statement ya, yang saya kutip adalah yang pertama dari rekan kuasa hukum dari teman-teman tersangka. Jadi ada kronologis berdasarkan BAP kan. Lalu satu lagi yang saya kutip adalah pernyataan resmi dari TNI. Dari TNI. Ya memang disebutkan di situ adalah memang sebelumnya informasinya adalah rekan-rekan dari pengendara motor besar ini menggeber-geber motor. Ya, saya nggak tahu apakah memang geber-geber motor atau memang kita tahu suara Harley memang udah gede gitu kan. Itu satu. Lalu yang kedua, dalam statementnya juga memang anggota Intel tersebut itu karena merasa hal tersebut dianggap tidak sopan, mengejarlah beliau itu ke rombongan motor. Lalu dihentikanlah rombongan motor itu dengan cara memotong. Jadi Betul. langsung dipalang gini. Saya tidak tahu persisnya. Tapi menurut saya versi memotong itu ya boleh dikatakan bisa begitu ya. Saya kan nggak mungkin memotongnya dengan cara gitu. Tapi logikanya harusnya seperti itu. Nah, saya menyoroti bahasa yang menghentikan dengan cara dipotong. Ini bukan sebagai pembenaran, tapi saya menyoroti ini adalah dari sisi safety sebenarnya, dari safety ridingnya. Karena begitu satu rombongan konvoy dalam kecepatan yang mungkin konstan, begitu dipotong oleh satu obstacle, nah kita sebut obstacle nih pemotongan ini. Nah itu bisa terjadi kalau orangnya pada nggak sigap, ini di sini bisa terjadi tabrakan beruntun. Karena apa, yang depan ngerem karena dihentikan mendadak, dia akan ngerem mendadak. Dan motornya berat-berat lagi. Ya, itu bisa jadi terjadi tabrakan beruntun yang mengakibatkan kecelakaan fatal sebetulnya. Tapi untungnya di sini teman-teman pada sigap sehingga tidak terjadi, meskipun dihentikan secara mendadak, teman-teman masih sigap dan kemungkinannya tidak terjadi kecelakaan seperti itu. Dalam informasi kronologisnya yang saya tangkap adalah tadi menghentikan dengan cara memotong, itu yang memang kedengaran jelas. Berbahaya lah. Kalau apakah yang dipotong bagian terakhir atau bukan, memang itu juga tidak masuk di dalam konteks BAP. Saya kira kurang bijak kalau gua nanti menjawab apakah itu yang terakhir atau bukan gitu ya. Ya gitu. Kira-kira begitu sih. Nah, kita ini juga lagi ada di Gion Building, Wu Tower di Jalan Pasteur ya? Jalan Junjunan sebenarnya. Jalan Junjunan Pasteur Bandung. Ya, nomor 588. Kopinya enak, makanannya enak. Jadi kita ngobrolnya santai kan ya. Iya, kita ngobrol lagi ada di Gion, di salah satu rumah makan Jepang atau restoran Jepang ya, yang memang kita saat ini spesialisnya di Japanese food. Oh iya. Gimana, kopinya oke kan? Oke, kopinya oke. Tapi lebih oke lagi yang masalah topik ini. Ya sambil minum ini, topiknya juga memang masih lagi hangat. Lagi hangat ya. Nah, kemarin juga setelah kejadian itu beberapa hari gue lihat juga ada reaksi dari, kalau bisa disebut masyarakat lah ya, masyarakat setempat gitu, sampai ada rombongan moge di Bukit Tinggi nggak boleh keluar sebelum ada kejelasan dari proses di Polres lah gitu. Sampai ada sweeping segala, gue lihat di videonya di salah satu media online di YouTube ya gitu. Dan itu memang ada yang report atau ngasih laporan ke. Ya sempat dengar kalau ada sweeping. Terus sempat dengar juga kalau sebelum kasus ini terselesaikan, kelompok motor nggak boleh pulang sebagainya gitu ya. Tapi yang tadi di awal gue bilang kan udah jelas, ini proses hukumnya sedang berjalan. Dibuktikan dengan adanya 5 tersangka yang sudah menjalani penahanan. Itu kan proses hukum. Ya kita hormati saja proses hukumnya. Pihak berwenang sedang menjalankan tugasnya, ya sama-sama menghormati. Kalau sampai motor nggak boleh keluar, sampai orangnya nggak boleh keluar, ya itu juga salah satu pelanggaran hukum. Kan sudah jelas di situ polisi yang ditetapkan sampai saat ini kan ada 5 tersangka. Ya itu kan bukti bahwa kita mentaati hukum. Saya kira begitu supaya kita semuanya lebih bijaksana begitu.
Tapi semua teman-teman yang 21 orang itu 21 motor berarti? Ya. 21 motor itu masih di sana semua? Untuk detailnya saya nggak tahu karena memang teman-teman juga susah dikontak yang ada di sana. Jadi apakah mereka ada yang sudah pulang ataukah mereka masih ada di sana? Detail persisnya saya kurang paham. Gitu. Bro, tapi kalau SOP-nya, kalau jalan gitu memang dapat izin dari kepolisian, pengawalan, forader dan segala macam memang sudah diurus sebelumnya. Iya, jelas kalau misalkan kita touring terus kita pakai pengawalan itu resmi. Kita meminta secara langsung melalui surat ya. Meminta secara langsung melalui surat kepada Kapolres gitu untuk memberikan pengawalan. Toh polisi juga memang ada juga kan terkait pengawalan dan sebagainya. Jika memang itu diperlukan gitu. Sudah. Jadi memang itu resmi, izinnya resmi. Izinnya resmi. Jadi pengawalan ini bukan pengawalan ilegal, bukan. Ini pengawalan juga yang sudah tersurat yang kita meminta secara langsung. Sebelum berangkat jauh-jauh hari sudah resmi. Iya, betul. Jadi jangan salah persepsi bahwa mentang-mentang motor besar duit banyak terus minta kawalan. Enggak, motor kecil kalau memang mendesak, kalau memang dibutuhkan mereka boleh. Itu umum karena apa, stigma negatifnya itu sudah melekat. Jadi stigma negatif itu tidak begitu saja bisa kita buang gitu kan. Tidak begitu saja bisa kita singkirkan. Perlu proses panjang. Gitu. Jadi supaya stigma itu bisa hilang ya saya harap kejadian Bukit Tinggi ini adalah kejadian yang paling terakhir ya. Ke depan tidak ada lagi. Saya berharap seperti itu. Nah, itulah makanya yang gue sebenarnya turut prihatin atas kejadian ini, bro. Sebenarnya gue juga mudah-mudahan ini cepet beres, jadi pelajaran bener yang mendalam buat teman-teman ya. Seluruh komunitas motor atau mobil atau siapapun yang beramai-ramai gitu, untuk juga sama-sama menghormati pengguna semuanya, jalan yang lain. Sesama pengguna jalan. Ya, sesama pengguna jalan, masyarakat biasa yang bukan pengguna jalan juga harus dihormati. Jadi buat gue ini jadi pelajaran bagus, sangat kena lah sebenarnya. Kebetulan ada di Bandung, jadi kita bisa bikin konten ini nih gitu. Ada lagi yang lo mau sampein mungkin ke masyarakat atau penonton atau siapapun yang ya mungkin ya lo pengen ngomong apalah secara pribadi mungkin atau mewakili HOG? Ya ini secara pribadi. Secara pribadi ya pertama yang pasti sama saat tadi seperti yang mewakili HOG, gue turut prihatin atas kejadian ini. Lalu gue juga berharap semua teman-teman yang mengendarai motor besar jauh lebih wise, jauh lebih bijaksana ya maksudnya, dan patuhi hukum ya. Iya, mematuhi supaya tidak terjadi insiden apapun, tidak terjadi gesekan dengan siapapun, dan akhirnya kita sama-sama senang dan akhirnya stigma negatif tentang motor besar itu bisa hilang di Indonesia. Itu aja kalau dari gue. Oke, thank you sekali lagi bro. Thank you Brad, sukses selalu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Siap. Nah, tadi kita udah ngobrol sama humasnya dari HOG Siliwangi Bandung Chapter, Bro Epri. Mudah-mudahan sedikit sih ya dari kita minimal bisa menjelaskan dari sisi teman-teman di HOG sendiri. Ingat ya, bukan mencari pembenaran, tapi minimal memberi fakta-fakta yang mungkin orang lain nggak tahu gitu. Dan semoga kalian bisa nikmatin video ini. Kalau ada komen di bawah, ada caci maki silahkan tumpahkan di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share video ini buat teman-teman yang butuh video ini secara lengkap. Makasih, gue Alen, gue pamit dari Big Toys. Mainan kita besar bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.